Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Doa saya kita semua tetap baik, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap mengarahkan hati pikiran kita, berharap total dan bergantung kepada Dia, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dialah gunung batu kita yang tidak bisa tergoyahkan. Kita perlu mengakui Dia setiap menit, setiap jam, setiap detik, setiap hari, bahwalah Dia Tuhan, satu-satunya Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Tidak ada yang lain selain Dia. Dan biarlah kita tetap teguh menghadapi situasi kondisi yang terjadi pada hari-hari ini. Dan saya percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna dan nyata atas hidup kita. Ada penjagaan dari Tuhan sendiri, malaikatnya, rohnya, bahkan saudaraku kebenaran firman-Nya memagari kita semua. Kita sudah belajar the power of destiny, kekuatan dalam sebuah tujuan. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita lewat saat teduh setiap hari. Judulnya adalah panggilan ilahi dan pemuritan, discipleship dan calling, panggilan Allah. Jadi saudara, kita sudah belajar kemarin bahwa kita perlu mengenali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan panggilan Tuhan itu bukan pelayanan, panggilan Tuhan itu bukan kerja A, B, C, D. Walaupun kita semua memiliki keunikan masing-masing. Kita semua punya talenta, punya kelebihan, punya kekuatan-kekuatan yang orang lain tidak miliki, karena kita masing-masing unik. Manusia diciptakan kembar sekalipun berbeda. Rambut boleh hitam, tetapi tetap rambut orang berbeda. Hidung boleh satu, lubangnya boleh dua, tetapi hidung orang tetap berbeda, Bapak Ibu. Karena itu kita ingin belajar mengenal dan memahami panggilan ilahi dalam hidup kita. Sekali lagi, bahwa dokter, tentara, polisi, pengacara, hakim, pendeta itu hanyalah sebuah kendaraan. Tetapi panggilan ilahi adalah rancangan Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Panggilan tertinggi kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, menuntun, memimpin, menolong orang untuk bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Kita secara pribadi harus bertumbuh ke arah seperti Kristus, dan kita perlu menolong orang-orang untuk bertumbuh seperti Kristus, serupa Kristus karakternya. Itulah yang Paulus katakan kepada gereja di Kolose dalam pasal yang ke-1 ayat 27, 28, 29. Di sana dikatakan bahwa Kristus di tengah-tengah kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu yang diusahakan Paulus dengan segenap tenaga, sekuat kemampuan, sesuai dengan kasih karunia Allah, menasehati tiap-tiap orang, menuntun tiap-tiap orang, memimpin tiap-tiap orang, untuk membawa tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Karena itu dalam doa Bapa kami dia mengajarkan, ketika kita berdoa, kita perlu minta, Bapa di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Jadi semua kendaraan-kendaraan yang Tuhan kasih kepada kita, pekerjaan, talenta, potensi, itu hanya kendaraan. Goal akhir ujungnya adalah, panggilan Tuhan adalah kita menghadirkan surga di dunia ini. Ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, tahukah Bapak Ibu, dia ciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, segambar dengan Allah. Manusia tidak ciptakan segambar dengan binatang, dengan monyet atau apapun. Kita ada di dunia bukan karena apapun, siapapun. Kita ada di dunia karena Allah yang merancangkan. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka disuruh beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, kuasai bumi, taklukkan bumi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya kita bukan sekedar hanya punya anak-anak jasmani, tetapi kita suami istri yang sudah menikah, kita adalah gambaran surga. Kita adalah gambaran Allah. Dan apa yang dikehendaki Allah dari persatuan suami istri adalah keturunan ilahi. Jadi keturunan ilahi ini perlu kita ciptakan lewat anak-anak kita, anak-anak rohani kita, supaya dunia penuh dengan anak-anak ilahi, bukan sekedar anak. Itulah rancangan Tuhan. Karena itu Tuhan mau saudara sebagai pengusaha, hadirkanlah kerajaan surga, hadirkanlah surga, hadirkanlah Allah. Lewat siapa? Lewat kendaraan yang Tuhan kasih kepada saudara semua. Karena itu
itu pada hari-hari ke depan kita ingin belajar panggilan ilahi dan pemuritan. Kita hari ini ingin belajar mengenal dan memahami panggilan ilahi. Kita coba baca 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi bukan sama sekali, tidak ada apapun panggilan Tuhan itu kaitannya dengan kita. Bukan karena kita ganteng, kaya, miskin atau apapun, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Jadi kita dipanggil, kita diselamatkan, sekaligus dipanggil bukan berdasarkan kita, tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Nah, dalam 2 Timotius 1:9 ini saya lanjutkan, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi jauh sebelum kita ada, dunia ada, sebelum permulaan zaman, Allah sudah merancangkan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, itu sebabnya Yesus datang menyelamatkan kita dan mengembalikan kita kepada rancangan awal, rancangan sebelum permulaan zaman. Karena itu kita perlu mengerti ini, Allah mau kita hidup di dalam panggilannya. Makanya kita kemarin belajar bahwa ketika kita kehilangan pemahaman panggilan ilahi, rancangan awal, maksud abadi Allah, maksud yang Dia katakan bahwa menurut maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, ketika kita kehilangan itu, kita akan kehilangan ketajaman, keakuratan dalam visi kita, destiny kita, nilai-nilai hidup kita, identitas kita. Sehingga banyak orang ketika tidak memahami ini Bapak Ibu, makanya banyak nilai-nilai hidup orang Kristen gak ada bedanya dengan dunia. Bahkan dia sama dengan dunia. Dia bekerja, punya jabatan menteri, sama dengan dunia, korupsi, berzina, memberontak, sama aja, value-nya nggak ada bedanya. Makanya seorang hamba Tuhan mengadakan riset kenapa kekristenan itu begitu lamban. Banyak orang nggak percaya. Ketika disurvei, jawaban orang-orang yang disurvei ini ternyata mereka tidak terlalu tertarik dengan kekristenan. Bukan tidak tertarik dengan Yesus, tetapi tidak tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa gereja, anak-anak Tuhan, orang Kristen itu gak ada bedanya dengan dunia, sama. Kalau di dunia terjadi penipuan, di gereja terjadi, orang Kristen melakukan penipuan. Di dunia terjadi korupsi, orang Kristen lakukan yang sama. Di dunia terjadi perzinahan, percabulan, maka di kekristenan banyak orang Kristen terlibat percabulan, perzinahan. Kalau di dunia terjadi trik-trik dan intrik-intrik, menginjak orang untuk sampai kepada jabatan, hal itu ada juga di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi akibatnya mereka nggak terlalu tertarik dengan kekristenan karena mereka melihat bahwa orang Kristen itu nggak ada bedanya dengan dunia. Padahal Alkitab berkata, berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Jadi kehilangan pemahaman tentang rancangan yang dari semula itu mengakibatkan kita kehilangan keakuratan, ketajaman dalam hal apa? Tujuan hidup kita, destiny, nilai-nilai dan identitas kita. Karena itu saya mengajak lewat saat teduh ini belajar perlahan-lahan. Walaupun hanya 10 menit, kita ingin belajar supaya Bapak Ibu kita menyadari bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, tujuannya supaya kita kembali kepada panggilan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah saat teduh yang kami dengar hari ini. Bukalah mata hati pikiran kami, sehingga kami bisa melihat betapa dahsyat luar biasa panggilan-Mu dalam hidup kami. Kuduskan selalu hati dan pikiran kami, untuk kami bisa akurat memahami yaitu destiny kami, memahami identitas kami, dan value nilai-nilai hidup kami harus berbeda dengan dunia ini. Karena itu Tuhan, jamah dan tolong semua anak-anak-Mu untuk hari-hari ini di tengah pandemi yang semakin ganas dan luar biasa. Kami tidak hanya berdoa supaya Tuhan lalukan pandemi ini, tapi kami berdoa supaya lewat pandemi ini apa yang harus kami lakukan, kami kerjakan, kami bisa mengerti, kami bisa tahu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, jamah, lawat, tolong mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kemurahan anugerah Tuhan, kesembuhan yang datang dari Tuhan turun atas hidup kita semua dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom.